Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak merek dan fungsi mendaftarkan merek, terutama pada UMKM. Yang pertama adalah merek, di mana merek merupakan susunan gambar, logo, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dan garis-garis, atau kombinasi antara semuanya sehingga memberikan daya pembeda, dan digunakan untuk aktivitas perdagangan atau jasa. Nah, selanjutnya adalah merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Nah, lalu hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu, baik untuk dirinya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Bagi bapak atau ibu yang mempunyai kegiatan usaha yang termasuk UMKM bisa mendaftarkan merek, karena mendaftarkan merek sangat penting. Di mana fungsi mendaftarkan merek adalah sebagai bukti bahwa merek bapak atau ibu sekalian memang milik bapak atau ibu sekalian. Lalu sebagai perlindungan apabila ada yang mereknya sama, dan mencegah agar orang lain tidak memakai merek yang sama. Jadi untuk mendaftarkan merek pada usaha bapak atau ibu sekalian itu memang sangat penting. Selanjutnya, ada merek yang tidak dapat didaftarkan. Nah, berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan itu adalah merek. Yang pertama, merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu merek yang belum diberi nama. Jadi diusahakan diberi nama merek. Lalu merek yang dapat menyesatkan masyarakat. Lalu keterangan yang tertera dalam merek tersebut tidak sesuai dengan kualitasnya, dan merek yang tidak ada daya pembedanya. Mengenai pihak-pihaknya dalam merek, di mana pihak-pihak yang terdapat dalam merek bisa orang perseorangan, badan hukum, atau beberapa orang perseorangan atau beberapa badan hukum. Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak bisa didaftarkan. Yang pertama, karena mendaftarkan merek pihak lain, yang dimana sudah pernah didaftarkan oleh pihak lain sebelumnya. Lalu mendaftarkan merek terkenal milik pihak lain. Dan selanjutnya mendaftarkan merek yang sudah dimiliki oleh pihak lain terkait sama jenis barangnya. Intinya adalah mendaftarkan merek pihak lain yang sudah pernah didaftarkan oleh pihak lain sebelumnya. Intinya adalah dalam mendaftarkan merek itu jangan sampai kita mendaftarkan merek namun mereknya sudah pernah didaftarkan oleh pihak sebelumnya. Maksudnya hapusnya haki. Hapusnya haki ini bisa atas prakarsa Dirjen Haki, bisa atas dasar permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan, bisa atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan, dan juga bisa saja merek tersebut atau tidak diperpanjang jangka waktu berlaku pendaftaran merek. Kemudian untuk jangka waktunya. Nah, jangka waktunya berapa lama sih? Nah, untuk merek ini jangka waktunya itu merek yang telah terdaftar mempunyai jangka waktu sekitar 10 tahun. Lalu apabila waktunya telah habis, bagaimana? Bisa diperpanjang kembali dengan waktu yang sama 10 tahun juga. Nah, permohonan perpanjangan diajukan secara baik itu elektronik, bisa secara elektronik atau non-elektronik oleh pemilik merek dalam jangka waktu 6 bulan. Sebelum berakhirnya jangka waktu, perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Nah, biayanya ini untuk UMKM sebesar 1 juta rupiah. Bila perpanjangannya dilakukan secara online. Tapi kalau perpanjangannya dilakukan secara manual atau offline, itu bisa dikenai biaya sekitar 1.200.000 rupiah. Selanjutnya untuk pendaftaran merek, di mana
melihat kondisi wabah COVID-19 yang masih melanda Indonesia, jadi untuk keluar susah, kemana-mana susah, jadi bisa melakukan pendaftaran merek secara online saja melalui situs dgip.go.id. Nah, nanti di situs dgip.go.id itu sudah ada panduan bagaimana cara pendaftaran secara online ini. Baik itu panduannya PDF, adapun video tutorial juga di situ ada di situs dgip.go.id untuk memudahkan bagaimana cara melakukan pendaftaran secara online. Namun di sini saya memberikan gambarannya saja. Jadi nanti registrasi akun di situs merek.dgip.go.id. Lalu nanti tunggu balasan email untuk aktivasi akun. Nah, nanti apabila sudah ada balasan email, sudah masuk emailnya, nanti tinggal memasukkan username dan password untuk login. Nah, apabila sudah login nanti tinggal pilih permohonan online, lalu klik tambah untuk membuat permohonan pendaftaran baru. Nanti pesan kode billing, dengan mengisi tipe, jenis, dan kelas. Jadi untuk UMKM per kelasnya itu dikenakan biaya untuk UMKM ya. Untuk UMKM per kelasnya itu dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Jadi nanti lakukan pembayaran saja sesuai dengan tagihan pada aplikasi Simpaki. Jadi untuk membayarnya nanti datang ke bank BNI terdekat. Jadi kalau misalkan di Kerawang berarti Bank BNI Kerawang untuk membawa salinan pembayarannya. Nanti salinan pembayarannya itu bisa di print, nanti tinggal dibawa ke Bank BNI terdekat, nanti dikasih ke teller. Bilang saja nanti mau melakukan pendaftaran merek. Nah, gitu. Nanti setelah itu nanti isi formulir yang tersedia dengan lengkap dan teliti. Agar lancar jadi harus lengkap dan teliti ya. Jadi lebih teliti dalam mengisi formulir. Lalu nanti unggah data yang dibutuhkan terkait pendaftaran. Nah, datanya apa saja? Itu bisa label merek, bisa tanda tangan pemohon, dan juga surat keterangan UMK. Nah, apabila semua sudah lengkap diisi, nanti ada tulisan selesai, tinggal klik saja selesai. Nanti permohonan akan diterima DJKI. Bagaimana apabila kita mendaftarkan merek, namun merek yang kita daftarkan ini sudah pernah didaftarkan sebelumnya? Nah, kita tidak tahu, atau bagaimana mengecek status merek milik kita. Nah, hal ini sebenarnya bisa diatasi. Bagaimana caranya? Kita bisa secara online melalui situs pdki-indonesia.dgip.go.id. Nah, nanti di situs itu kita tinggal masukkan kata kunci merek yang ingin kita cari. Entah itu apakah nanti kita bisa mengecek apakah merek yang kita daftarkan ini pernah didaftarkan sebelumnya, atau mengecek status merek milik kita, apakah sedang diproses atau bagaimana. Tinggal melalui situs pdki-indonesia.dgip.go.id. Selanjutnya untuk biaya pendaftaran merek. Nah, pada UMKM ya, untuk kelas UMKM. Dimana sebenarnya tadi sudah sedikit dijelaskan. Jadi untuk pendaftaran merek, hak merek untuk UMKM itu untuk biayanya sebesar Rp500.000 kalau dilakukan secara online. Nah, kalau dilakukan secara manual atau offline itu bisa dikenakan biaya sebesar Rp600.000. Bagi bapak atau ibu yang memiliki usaha, terutama di kelas UMKM, namun belum mendaftarkan merek, ayo segera melakukan pendaftaran merek.